Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Jamal TV. Siang hari ini alhamdulillah kita kedatangan Mas Uwed. Yep. Aslinya namanya Bagus Musa, ya, Muhammad Musa ya. Tapi panggilannya Uwed. Beliau ini bukan aktivis 98, tapi aktivis lantai 2. PCNU Lamongan. Yang kerjaannya cuma remian. Iya. Ya. Remian tidurnya panjang, Ya, ngopi gitu. Dan kebetulan Mas Wet ini sekarang di fasilitator PKH ya, program Keluarga Harapan milik Kementerian Sosial. Gitu. Katanya sih tidak nurut dengan Pemda karena yang SK pusat. Ya. Itu beritanya gitu. Nanti kita tanya Mas Wet ini. Selamat siang Mas Wet. Siang. Mas Wet, saya ini kepingin masyarakat ini banyak yang tanya. Sebenarnya program PKH ini apa sih? Program PKH adalah bantuan pemerintah. Salah satu bantuan pemerintah yang unik. Yang pertama uniknya dia bantuan tunai langsung, uang. Nah, cara mendapatkannya adalah dengan syarat. Syaratnya yang pertama ada ibu hamilnya. Kemudian ada balita nomor 2. Nomor 3 ada anak MI atau SD sekolah. Kemudian anak SMP 4, 5 SMA, dan terakhir yang paling baru ini lansia. Ada lagi sebenarnya tambahan satu lagi tapi jarang ini, disabilitas berat. Itu jadi syarat mendapatkan PKH ada 7 kriteria itu. Channel. Berarti duitnya banyak ya PKH ini ya? Ya, kabarnya kan ada yang 800.000, 1.200.000, macam-macam itu. Tergantung itu tadi 7 macam itu namanya komponen Cak Nur. 7 yang saya sebutkan tadi namanya komponen di PKH namanya. Lah itu bedanya PKH dengan bantuan yang lain. Kalau bantuan yang lain itu kan sama rata. Kalau dapat 10 kilo semua. Kalau dapat bantuan tunai 300.000 semua. Lah PKH ini beda. Beda dengan bantuan yang lain. Kalau orang hamil berapa? Sekarang regulasi beberapa tahun kadang berubah. Terakhir sekarang ini ibu hamil 750.000 iya. Tiap bulan. Bukan. Tiap apa ini? Tiap tahun. Tiap tahun 750.000. Anak. Terus kemudian anak balita sama 750.000. Terus kemudian anak MI 225. Anak SMP 375. Anak SMA 500.000 rupiah. Lansia 600. Disabilitas 600. Berarti satu keluarga bisa mendapatkan 7 indikator. Betul, itu? tapi ada batas maksimalnya. Dulu dibatasi ada maksimalnya, artinya tidak ada batas maksimalnya. Ada batas. Jadi batasnya berapa itu maksimal? Dulu pernah 4 komponen. 4 komponen. Seandainya ada 5 lah. Jadi tiap orang ya Nur belum tentu sama. Seandainya sampean penerima PKH dan saya juga penerima PKH, belum tentu nilainya sama. Betul, bantuannya sama, tergantung komponen yang dipunyai. Terus ini masalah, ini kan banyak yang ngeluh kan. Kadang di desa-desa itu aku untuk sampean kok gak untuk. Nah, ini gimana? Data penerima ini dasarnya apa PKH ini? Iya, datanya diambilkan dari DTKS diantaranya. DTKS, data yang paling sekarang ini lagi marak dan ramai. DTKS apa singkatannya? Data terpadu KSC aku lali aku. Aduh, fasilitator. Iya. Ini perlu dipecat ya? DSP. Sampai nggak hafal. Iya. Data terpadu pokoknya gitu intinya. Keluarga apa gitu ya. Ya, oke. Terus dasarnya apa untuk menentukan itu? Ya diantaranya kan termasuk ada survei-survei pemerintah. Itu yang hari ini sampai rame itu kan. Data PKH itu kan langsung dari pusat ya Nur. Tidak beda dengan misalkan BLT kemarin yang DD. DD itu dari bawah. Iya betul. BLT DD itu dari bawah. Diusulkan dari desa, kemudian nanti dipitati muncul nama, tinggal kuota. Nah kalau PKH itu data langsung dari atas. Data turun, SDM PKH memvalidasi, verifikasi. Jika layak maka dia menjadi peserta. Jika tidak layak, tidak menjadi peserta. Yang melakukan survei siapa? Pendataan itu? Surveinya itu pemerintah. Itu
mengambilnya data pemerintah. BPS, Badan Pusat Betul, Statistik. betul. Di antaranya itu, betul. Yang sekarang pakai data tahun berapa? Terakhir dulu saya tahun 2004 ketika pelatihan itu pakai 2011. 11. Gak sampai kayaknya 9 atau berapa itu. Sekitar gituan. 9 atau 11 itu loh. 11. Jumlah total se-Kabupaten Lamongan ini berapa penerima PKH ini? Kalau pasnya saya tidak hafal. Kira-kira ada 80.000? Enggak berani memastikan lah, enggak berani memastikan jumlah pasnya. Gitu ya. Ininya gini, setiap SDM PKH itu membawai penerima itu kan kalau PKH namanya KPM. Kalau keluarga penerima manfaat. Oke. Setiap pendamping itu membawai antara 200 sampai 500 KPM. 500 KPM. Jadi tiap kecamatan itu tergantung. Jika di sana ada KPM-nya banyak, masyarakat miskinnya banyak menerima bantuan, maka pendampingnya juga banyak. Atau terbalik. Rata-rata satu kecamatan berapa? Tergantung. 3. Tergantung. Misalkan Gelaga, sekarang hari ini 5. Berarti kira-kira sedikit-dikitnya, sekurang-kurangnya 200 kali 5. Berarti kalau Gelaga itu kan 1.200-an menurut KPM. Ya. Kalau kita hitung kasar misalnya 1.000 kali 27 berarti ada 27.000 ya, gampang-gampangannya gitu. Kalau dianggap per kecamatan 5. Terus menurut Mas Wet, ada nggak ketimpangan-ketimpangan data di lapangan? Misalnya ini seharusnya dapat tapi tidak, ini seharusnya tidak dapat tapi dapat, itu gimana? Iya, banyak yang mengeluh dan mengadu bahwa ada masyarakat miskin. Yang paling banyak kan gini ya Nur, masyarakat miskin itu rata-rata ketika ada bantuan saya kok tidak dapat, mereka kok dapat. Padahal kita dapat data dari pusat untuk melakukan verifikasi tadi itu. Lagi-lagi kita kembalikan kepada ya data pemerintah, kita kembalikan. Pemerintah kan punya aturan yang kemudian mana yang masuk dalam PKH atau tidak. Jujur iya, ada yang masyarakat miskin tidak masuk, iya. Tidak ada yang tidak masuk. Tapi ada masyarakat miskin juga yang tidak punya komponen juga mengeluh. Atau terbalik, yang pertama gini, ada masyarakat miskin tidak punya komponen mengeluh. Aku ya miskin, kok gak semua PKH. Karena tidak ada 7 komponen tadi. Betul, diantaranya mungkin menurut pemerintah tidak ada 7. Jadi tidak bisa masuk. Kalaupun toh masuk, pasti akan hilang. Karena tidak memenuhi syarat. Wajib syarat itu terpenuhi 7 komponen tadi itu. Misalnya kalau ada masyarakat yang mengeluh tentang program PKH, aduannya kemana? Di antaranya pendamping. Ke pendampingnya ya? Iya, di antara pendamping dan kedinasan setempat. Misalkan kecamatan ya yang membawai apa ya namanya dinas sosial, turunan dari dinas sosial turunannya. Fasilitator PKH di Lamongan ini kira-kira ada berapa Mas Wet? Total 200 sekian ya. 200. Iya. 200 itu ada organisasinya atau perkumpulannya atau apanya? Ya kalau hari ini kan apa namanya APO yang diketuai oleh Mas Dani itu atau APO itu apa? Asosiasi Pendamping, oh ini aku lali. Asosiasi Pendamping apa itu? Pokoknya ada perkumpulannya ya. Iya. Itu jalan enggak kira-kira di? Ya masih jalan rutin, itu bersinergi dengan Korkap, kita menggunakan istilah Korkap, itu jabatan resminya di Lamongan ada 2. Setiap ada kegiatan APO ini yang kemudian jalur kumpul. Tapi kabarnya PKH ini juga bisa digunakan untuk alat politik Mas? Ya bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tergantung pendampingnya. Betul. Oh, gitu. Oke, saya kira itu dulu. Siap. Sebagai wawasan kita tentang program Keluarga Harapan di Kabupaten Lamongan, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Wet. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.